Haleluya, good morning setiap jemaat Tuhan yang sudah ada. Luar biasa ini ya, ibu-ibu yang setia, bapak-bapak juga setia loh ya. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi buat semuanya. Mari kita mulai hari ini dengan Tuhan dan melibatkan Tuhan. Dan kita mau hari ini terus menyenangkan hati Tuhan. Kita mau hari ini betul-betul ada action yang nyata yang kita lakukan. Amin. Untuk itu mari jemaat Tuhan yang sudah bergabung boleh di-share ya, di-copy linknya, kemudian di-share ke sosial mediamu masing-masing, ataupun juga ajak keluargamu, rekanmu untuk bergabung bersama, supaya semakin banyak orang boleh diberkati dan semakin banyak orang boleh melakukan terus kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Yesus sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau sediakan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Amin.
Kau sediakan bagiku. Oh, ku sembah Kau Yesus sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sungguh kasih-Mu membuat kami ada sampai dengan saat ini. Biarkan kasih-Mu terus melimpah bagi kami. Biarkan penyediaan demi penyediaan-Mu itu terus nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan-Mu. Katakan bersama-sama sekali lagi. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kasih-Mu mempesona, penyediaan-Mu selalu nyata. Terima kasih Bapa, Bapa. Oh, ya Rabba shete kerebe ya Rabba daga ya Rabba ya Rabba daga. Oh, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu melimpah. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terus hampiri kami, terus hantam kami dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga membuat kami semakin terpesona, membuat kami semakin jatuh cinta kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk hari yang Kau berikan Bapa bagi kami. Aku berdoa, biarkan setiap umat-Mu yang sedang ada dalam pergumulan hari ini, Engkau menolong mereka atas segala pergumulan mereka. Engkau memberikan kelegaan kepada mereka. Engkau memberikan kelepasan kepada mereka. Engkau memberikan ketenangan kepada mereka. Firman-Mu berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan firman-Mu ini betul-betul dimengerti oleh setiap umat-Mu, sehingga hari ini mereka dengan iman menerimanya, dan itu semua akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berfirmanlah bagi kami perlu firman-Mu, kami perlu sabda-Mu. Kami mau terus Tuhan melakukan bagian kami melakukan
tindakan-tindakan yang nyata ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya mau menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku Tuhan, lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah sekali lagi bagi kami, urapi hamba-Mu dan juga setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, shalom, shalom, dan shalom buat semua jemaat Tuhan. Haleluya. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe. Jangan lupa juga klik tombol jempol dan juga share program ini kepada keluargamu, kepada rekan-rekan yang lain. Biarkan sungguh-sungguh nama Tuhan terus dicintai dan terus diperdengarkan sampai ke ujung-ujung bumi. Haleluya. Nah, saya memberikan tema hari ini, action and not talk only. Ya, kita harus melakukan aksi, bukan hanya sekedar berkata-kata saja. Amin. Nah, saya ajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan juga 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan, melakukan action itu tadi ya saya katakan. Ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Wow, luar biasa. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk kita melakukan aksi yang nyata, melakukan tindakan yang nyata. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada semua orang. Kita yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang sudah menjadi umat Allah. Kita yang tadinya berdosa, tetapi oleh karena pengampunannya, kita mendapatkan kasih karunia pengampunan atas dosa-dosa kita. Ini luar biasa. Kita yang tadinya tidak dikasihani, tapi kita sekarang menjadi dikasihani. Kita yang tadinya budak, tapi sekarang kita menjadi putra-putri daripada Bapa. Ada begitu banyak privilege yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya Tuhan berkata, lakukan aksi yang nyata. Jangan cuma sekedar ngomong doang. Karena saya mau mengatakan kepada setiap kita bahwa sebagai orang percaya, tugas kita adalah memberitakan Injil keselamatan di dalam nama Yesus. Itu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ada seorang hamba Tuhan berkata, jangan jadi jago kandang. Artinya apa? Kita nggak melakukan apa-apa, kita cuman jago di dalam. Ya, tapi kita nggak jago di luar. Artinya kita nggak pernah memberitakan nama Yesus di luar sana. Hari-hari ini kita harus terus menceritakan nama Yesus. Karena kita percaya sesuai dengan iman percaya kita, bahwa keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Dan masih ada banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Tugas kita memberitakan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ada sebuah aksi yang nyata yang harus kita lakukan. Kita harus bisa membuat jembatan antara manusia dengan Tuhan. Kita membuat jembatan dengan cara apa? Mungkin lewat tindakan-tindakan kita, bantuan-bantuan kita, ya, ataupun juga lewat pemberian-pemberian kita.
lewat perhatian kita, lewat semua perkara-perkara yang nyata, yang gak cuma sekedar ngomong doang. Itulah yang kita lakukan. Untuk itu hari ini siaplah menjadi jembatan bagi kemuliaan nama Yesus. Katakan amin. Iya, kita ini harus menjadi jembatan. Untuk menjadi jembatan, kau gak harus menjadi seorang pengkhotbah seperti saya. Karena kami seorang pengkhotbah, kami juga harus terus berhati-hati. Kenapa Pak? Iya, supaya kamu berhati-hati, kami gak hanya sekedar jago khotbah, tapi gak iso ngelakoni. Nah itu yang berbahaya. Ya, cuma bisa berkhotbah tapi gak bisa menjalankan. Tapi saya mau terus bisa berkhotbah, tapi juga saya bisa menjalankan. Tetapi engkau gak harus menjadi seperti saya kalau memang engkau bukan seorang pengkhotbah. Tetapi engkau bisa melakukan hal-hal yang lain. Yang mana intinya orang itu bisa terhubung kepada Yesus. Ini yang luar biasa. Di dalam Alkitab, terutama dalam Lukas 10, ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-37. Di situ menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Sebetulnya dalam konteks ini ada 3 tipe manusia ya. Tapi saya hanya akan menyoroti yang orang Samaria aja kali ini. Karena orang Samaria seringkali identik dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Makanya orang Yahudi selalu menghindari untuk melewati daerah Samaria. Karena bagi orang Yahudi, ya mereka punya Tuhan, tapi orang Samaria gak punya Tuhan. Gitu. Paling enggak ini menceritakan sedikitlah latar belakang tentang orang Samaria. Tetapi seseorang yang dikatakan tidak punya Tuhan, seseorang yang dikatakan gak punya keselamatan, justru hidupnya bisa menjadi jembatan bagi orang. Ini yang luar biasa. Jadi saya cuma mau mengingatkan, jangan kita sibuk dengan status kita, tapi kita gak pernah sibuk dalam mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Coba kita lihat Lukas 10 ayatnya yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan juga. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, membalut lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergi dan perbuatlah demikian." Wow, ini luar biasa. Makanya ya saya mau mengingatkan, di dalam kekristenan
kita nggak hanya sekedar ngomong doang. Kita yang katanya punya Tuhan, kita yang katanya punya juru selamat, dan itu memang betul. Seharusnya kita menjadi orang yang melakukan aksi yang nyata. Seorang Samaria ini yang tidak percaya kepada Tuhan, ternyata dipakai oleh Yesus untuk menjadi sebuah perumpamaan kepada kita. Menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Ini sangat menarik sekali. Dari pembacaan itu kita bisa melihat bagaimana ada aksi yang nyata yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Yang pertama, dia segera berhenti dan langsung menolong. Sementara imam dan orang Lewi cuma melewatinya saja. Dalam kehidupan ini terkadang kita berjumpa dengan begitu banyak orang. Yang harus kita lakukan adalah apa? Ada saatnya di mana kita harus berhenti dan langsung menolong kepada orang-orang yang membutuhkan. Pertolongan kita kepada seseorang tidak dilihat dari seberapa besar ya apa yang kita bisa berikan, tetapi pertolongan kita kepada seseorang itu akan dirasakan ketika kita segera mengambil tindakan untuk menolong. Orang Samaria ini begitu dia melihat ada orang yang sedang mengalami musibah, dia berhenti, dia langsung menolong. Ini loh yang harus kita kerjakan jemaat Tuhan. Ya, kita harus berani berhenti dari segala egois kita. Kita harus berani berhenti dari segala pemikiran-pemikiran yang salah dan langsung kita menolong. Suatu kali saya masih ingat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya memberikan sebuah pertolongan kepada, ya saya sebutlah satu orang lah anak Tuhan. Memang kebetulan dia anak Tuhan ya. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, sebuah hal kecil yang saya berikan kepada anak Tuhan ini, ternyata itu diceritakan kepada anaknya. Dan suatu kali ketika anaknya itu ketemu dengan saya, dia menceritakan bagaimana orang tuanya bolak-balik menceritakan apa yang saya lakukan kepada mereka. Saya cuma mau berkata bahwa untuk menolong gak harus gede-gede. Kalau memang kau belum mampu gede maksudnya gitu lah. Tapi satu tindakan kecil, satu perhatian kecil saja, kalau kau berikan dengan tulus ikhlas, itu akan menyentuh hati seseorang. Sama seperti orang Samaria ini. Yang kedua, dia menaruh orang yang menderita dan membawa ke rumah perawatan. Luar biasa. Dia bayar, yang ketiga, dia bayar semua biaya perawatan orang yang menderita tersebut. Ada sebuah tanggung jawab. Padahal sesungguhnya dia nggak berbuat apa-apa, dia nggak menyakiti orang itu. Tapi orang Samaria ini dia mengambil tanggung jawab. Ini sebuah hal yang luar biasa. Untuk itu saya mau mengingatkan, melewat cerita orang Samaria ini, kita juga bisa belajar bahwa kita harus care without hidden agenda. Kita harus peduli terhadap sesama tanpa ada maksud apapun. Amin. Kadang-kadang kan kita care karena ada apa? Agenda tersembunyi. Wow, ini karena dia ini keren nih, dia kaya nih, dia cantik nih, dia ganteng nih, dia hebat nih, dia pintar nih. Kemudian kita mulai care. Tapi sesungguhnya ada udang di balik meja. Tapi orang Samaria ini luar biasa. Ya, harusnya kita orang percaya, kita menghidupi betul-betul nilai-nilai kerajaan Allah. Sebetulnya Yesus ini sedang memberikan tamparan buat kita. Kenapa? Karena Yesus tahu dia masih melihat ada banyak orang Kristen yang gak murah hati seperti orang Samaria ini. Makanya dia pakai contoh orang Samaria. Ini sebetulnya tamparan buat kita. Haleluya. Yuk kita bertobat sama-sama. Amin. Kita lebih peduli lagi. Yang kedua, kita bisa belajar juga dari orang Samaria ini adalah apa? Give attention and generosity. Memberikan perhatian dan juga kemurahan. Ini loh yang harus kita lakukan. Amin. Yang ketiga, help
without discrimination. Menolong tanpa memandang status ataupun juga suku. Jangan mentang-mentang wong Jawa yang ditolong orang-orang Jawa. Jangan mentang-mentang orang Medan, orang Batak kalah kita gitu ya, yang ditolong orang-orang sesama orang Medan. Jangan mentang-mentang orang apalagi orang Chinese, kemudian yang kita tolong sesama kita orang Chinese. Nah, semua suku dikasihi Tuhan. Semua suku itu berharga buat Tuhan. Siapapun yang kita hadapi, dari suku manapun, kita harus menolong mereka. Kita nggak memandang status, kita nggak memandang latar belakang. Pokoknya tolong aja dulu. Masalah yang lain itu masalah belakang, nggak penting. Amin. Dan kita mau betul-betul kita bisa membaur dengan semua orang yang ada. So hari ini saya ingatkan sekali lagi, action and not talk only. Haleluya. Mari kita praktekkan itu hari ini dalam engkau beraktivitas. Siapapun yang kau temui hari ini, mari praktekkan firman Tuhan ini. God bless. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi aku melepaskan segala berkat yang terbaik atas umat-Mu demi nama Yesus Kristus. Diberkatilah mereka di pekerjaan mereka, diberkatilah mereka di rumah tangga mereka, diberkatilah mereka di segala hal yang mereka kerjakan. Apabila itu mempermuliakan nama Tuhan, maka mereka akan melihat pembelaan-Mu nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.